Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dinika Febrianti dari kelas 1A dengan nomor NIM 6670240130 dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan salah satu tugas individu mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan dengan dosen pengampu Kak Wahyu Kartika Utami, MA. Nah, di sini ada 3 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama, analisis hukum tata pemerintahan dan hukum tata negara. Lalu, apa hubungannya dengan ilmu pemerintahan? Yang kedua, yaitu analisis hukum publik dan hukum private. Lalu, apa hubungannya dengan hukum tata pemerintahan? Yang terakhir, yang ketiga, yaitu analisis sejarah dari hukum tata pemerintahan dan berikan contoh aturannya. Yang pertama yaitu analisis HTP dan HTN. Hukum tata negara atau HTN merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dan warga negara. Hukum ini memfokuskan pada struktur ketatanegaraan dalam arti statis, yaitu diam, yang mencakup aspek-aspek seperti konstitusi, institusi negara, serta hubungan antara warga negara dan negara. Dalam HTN juga, aturan-aturan hukum tersebut dituangkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar, yang berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. HTN juga berfungsi untuk menjaga stabilitas negara dengan memberikan landasan hukum bagi penyelenggara kekuasaan dan hak-hak warga negara. Lalu ada hukum tata pemerintahan atau HTP adalah bagian dari hukum administrasi negara atau HAN yang fokus pada pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta pengelolaan administrasi publik. Jika HTN mengatur struktur dan prinsip dasar negara, maka HTP lebih berfokus pada cara negara menjalankan fungsi-fungsinya dengan keadaan dinamis atau bergerak. HTP mencakup peraturan-peraturan tentang pelaksanaan wewenang pemerintah, tanggung jawab administrasi publik, dan pengawasan terhadap tindakan-tindakan administratif. Lalu, apa hubungan antara HTP dan HTN dengan ilmu pemerintahan? Ilmu pemerintahan mengkaji bagaimana kekuasaan dan otoritas dikelola, dibagi, dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam konteks ini, HTN berfungsi sebagai landasan normatif bagi praktik-praktik pemerintahan. Sedangkan HTP menyediakan panduan hukum dalam pelaksanaan administratif. Keduanya ini mencakup ilmu pemerintahan dengan menyediakan kerangka hukum bagi pengelola dan distribusi kekuasaan, serta proses pemerintahan sehari-hari. HTN menciptakan dasar konstitusional dan institusional, sedangkan HTP ini menjamin pelaksanaan administrasi yang efisiensi dan sesuai dengan hukum. Yang kedua yaitu analisis hukum publik dan hukum private. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara atau alat perlengkapannya, yang tujuannya untuk mengatur kepentingan umum. Contohnya dari hukum publik itu hukum tata negara, hukum pidana, hukum internasional, dan hukum administrasi negara. Lalu ada hukum private, yaitu mengatur hubungan individu-individu dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kepentingan pribadi. Contohnya dalam hukum private itu ada hukum perdata dan hukum dagang. Lalu apa hubungannya hukum publik dan hukum private dengan hukum tata negara? Hubungan antara hukum publik dan hukum private dengan hukum tata pemerintahan itu terletak pada peran-peran keduanya dalam mengatur struktur, fungsi, serta pelaksanaan dalam kekuasaan negara dan hubungan antara warga negara dan pemerintahan.
Yang pertama itu ada hukum publik dan hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan adalah cabang dari hukum publik yang secara spesifik itu mengatur bagaimana negara dijalankan, mengelola otoritas pemerintahan, dan mendefinisikan hubungan antara negara, pejabat pemerintahan, dan warga negara. Di sini, hukum administrasi negara dan hukum tata negara berperan penting dalam mendukung pelaksanaan hukum tata pemerintahan. Lalu dalam konteks hukum tata pemerintahan, hukum publik bertujuan untuk memastikan bahwa negara dan para pejabatnya ini menjalankan wewenang mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan kepentingan umum dan melindungi hak warga negaranya. Lalu, yang kedua itu ada hukum private dan hukum tata pemerintahan. Hukum private tidak secara langsung itu mengatur tata pemerintahan, tetapi mempengaruhi bagaimana pemerintahan mengatur aspek-aspek kehidupan pribadi warga negara, terutama dalam hal hubungan sipil seperti perdata dan dagang. Walaupun hukum private ini cenderung fokusnya pada hubungan antar individu, pemerintah masih memiliki peran pengawasan melalui peraturan dalam hukum tata pemerintahan yang memastikan hak-hak warga negara dalam konteks perdata tetap dilindungi. Contohnya, negara melalui peraturan administrasi negara atau kebijakan lain dapat menetapkan syarat-syarat hukum terkait perdagangan atau kontrak yang berlaku bagi individu atau perusahaan. Yang ketiga, yaitu sejarah perkembangan hukum tata pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, yaitu pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda ini, hukum tata pemerintahan di Indonesia itu mengacu pada sistem hukum yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Hindia Belanda mengadopsi sistem hukum yang bersifat dualistik, di mana penduduk pribumi dikenal hukum adat, sementara warga Eropa dikenal hukum barat yang berakar pada sistem hukum Belanda. Salah satu contoh aturan pada tata pemerintahan pada masa ini adalah Indienstaatsregeling atau IS pada tahun 1925 yang berfungsi sebagai konstitusi bagi Hindia Belanda yang mengatur pembagian kekuasaan serta kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu yang kedua yaitu pada masa pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1998. Setelah Indonesia merdeka, sistem hukum tata pemerintahan di Indonesia ini mengalami perubahan yang sangat besar. Dalam Undang-Undang 1945 menjadi dasar utama hukum tata pemerintahan yang menetapkan prinsip kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, dan supremasi hukum. Sistem pemerintah Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang 1945 yang mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Salah satu peraturan yang signifikan pada masa awal kemerdekaan adalah Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah yang memperkenalkan konsep otonomi daerah. Lalu yang ketiga yaitu masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru ini, hukum tata pemerintahan di Indonesia diwarnai oleh sentralisasi kekuasaan. Banyak kewenangan daerah yang diambil alih oleh pemerintahan pusat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pemerintahan daerah yang memiliki sedikit otonomi dan kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintahan pusatnya. Pada masa ini juga pemerintahan itu dengan kontrol ketat pemerintahan pusat terhadap hampir semua aspek kehidupan bernegara. Yang terakhir yaitu yang keempat pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Periode setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998 adalah era reformasi yang ditandai dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi konstitusi melalui amandemen UUD 1945
memberikan porsi lebih besar terhadap otonomi daerah dan hak asasi manusia. Salah satu aturan penting dalam tata pemerintahan di era reformasi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerahnya ini, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan daerah otonomi yang lebih luas dan mengatur hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Nah, lalu ada contoh aturan terkait hukum tata pemerintahan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen menjadi sumber hukum utama yang mengatur tata pemerintahan, termasuk pemisahan kekuasaan, hak dan kewajiban pemerintah, serta interaksi pemerintah dengan rakyat. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, aturan yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menegaskan prinsip otonomi daerah. Yang terakhir, yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yaitu termasuk prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dan ini ada daftar pustakanya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.